Jawa Timur, tepatnya di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, ada sebuah situs terkenal, yaitu petilasan Gajah Mada, seorang pejabat kerajaan Majapahit. Konon, pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada sempat tinggal di Desa Lambang Kuning ini. Menyusul tragedi perang di akhir masa Pada saat penyelamatan Raja Majapahit ke daerah Badandar, Bojonegoro, Patih Gajah Mada sempat tinggal di Desa Lambang Kuning, yaitu sebuah desa di dekat Sungai Brantas. Di desa ini, Patih Gajah Mada menemui istrinya, yaitu seorang putri Cina berparas cantik dan berkulit kuning. Putri Cina istri Patih Gajah Mada ini oleh penduduk desa setempat dikenal sebagai Putri Kuning atau Lambang Kuning, sehingga hingga sekarang desa yang pernah ditempati Putri Kuning keturunan orang Cina ini disebut Desa Lambang Kuning. Dikabarkan penduduk Desa Lambang Kuning, istri Gajah Mada asal Cina itu tinggal di desa setempat hingga akhir hidupnya dan dimakamkan di situs Lambang Kuning juga. Menurut Amin Fuadi, Kasih Kesejarahan dan Kepurbakalaan di Parpora Put Nganjuk, situs petilasan Lambang Kuning memiliki legenda yang kuat, yaitu menceritakan seorang tokoh terkenal pada zaman Majapahit, nama Patih Gajah Mada. Karena pada masa akhir pemerintahan kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada pernah tinggal di Desa Lambang Kuning untuk menemui istrinya, seorang putri keturunan dari Cina. Situs Lambang Kuning ditemukan berupa candi meskipun tidak mencapai tingkatan tertentu. Di sekitar candi juga banyak ditemukan tinggalan berupa serpian, keramik, dan gerabah yang sejaman masa Majapahit, sehingga di Desa Lambang Kuning zaman dahulu dimungkinkan sebuah perkampungan yang sangat luas. Di sekitar situs ini Lambang Kuning banyak juga ditemukan tinggalan kuno. Luasnya sekitar 5 hektar. Artinya di daerah itu dulu pernah dihuni oleh penduduk Terangamin. Sekarang situs Lambang Kuning dirawat dengan baik oleh penduduk desa setempat, bahkan oleh warga dijadikan objek wisata dan banyak dikunjungi wisatawan, baik dari lokal Nganjuk maupun luar daerah. Sayang, situs Lambang Kuning terkesan stagnan dan hanya berupa tumpukan reruntuhan batu bata. Padahal situs Lambang Kuning ini layak dikembangkan seperti situs-situs lain, diekskavasi agar terlihat struktur bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di petilasan Gajah Mada dan saya sedang bersama dengan Mbah Abdurrahim. Mbah, sejak kapan Bapak menjadi juru kunci di petilasan Gajah Mada ini? Saya ini bukan juru kunci, ya juga saya bukan guru. Kalau sampean tanya sama saya, nanti saya kalau ada kekeliruan dan ketilapan saya minta maaf. Tapi sebenarnya kamu harus melalui juru kunci dulu, tanyanya mencari juru kunci bagaimana tak juru kunci. Tapi kadang-kadang saya itu ya anak-anak sekolah itu banyak yang tanya juru kunci, tapi tidak sesuai dengan saya. Karena apa? Belum tahu tanggal-tanggalnya, belum tahu dulu-dulunya, belum tahu.
nanti saya bilang yang saya sejarahkan ini nanti Nggih. perjalanannya yang Gajah Mada dari Mojopahit ke barat. Nggih. Ya, Pak. Terus apa cerita asal usul petilasan Gajah Mada di Lambang Kuning ini? Ya, tahu ya. Asal usul petilasan Gajah Mada yang di Lambang Kuning, petilasan yang di Lambang Kuning itu gini deh. Nggih. Saya tanya, kerajaan Mojopahit itu yang menjadi ratunya siapa? Tidak tahu. Nggih. Tidak tahu. Yaitu yang kerajaan yang keempat, Hayam Wuruk. Nggih. Hayam Wuruk mempunyai patih senopati bernama Gajah Mada. Ya. Gajah Mada mempunyai Ratu Mojopahit itu Hayam Wuruk. Baru Gajah Mada disuruh menyatukan Nusantara. Lah, sesudah Nusantara diperjuangkan sama Gajah Mada, lalu Gajah Mada disuruh melamarkan putranya Hayam Wuruk. ratu dari Pajajaran, yaitu dari kerajaan Pajajaran sana. Nggih. Itu diboyong ke Mojopahit, tapi bukan dinikah siri, bukan, itu disebut Putri Boyongan. Ya, akhirnya Gajah Mada akhirnya dia petolakan dibawa ke Mojopahit itu tetap tidak mau dinikah sama Hayam Wuruk. Karena apa? Karena masih di perjalanan sudah diserang sama prajurit Pajajaran. Bertempur di Kubat sana, perang Kubat. Nah, baru yang Gajah Mada menenangkan diri ke barat Sungai Berantas, Kadipaten Kertasana. Ya, di mana? Belum ada yang tahu. Nah, tahunnya bagaimana? Tahunnya tahun 2005 baru tahu. Nah, dari mana? Dari Bapak Kepala Desa dulu semedi di sini ditemui sama yang Gajah Mada. Itu baru ketemu. Baru dibangun tahun 2008, baru diresmikan Pak Harmoko. Itu sejarahnya. Terus peninggalan yang masih ada di tempat ini nopo mawon? Nah, peninggalan yang di sini Iya. ya enggak, ya hanya batu bata itu. Oh, ini kok candi ngoten? Iya, ya bikin bentuk candi itu bentuknya. Iya. Nah, dengan pohon kecacil di sebelah barat yang besar itu. Sudah hanya peninggalan. Terus apakah ada acara atau upacara tertentu yang dilakukan di petilasan ini setiap tahun? Kalau setiap tahun ada upacara itu suran, ya tumpangan suran di sini tiap suro. Itu kegiatan. Dan tiap malam Jumat Pahing di sini diadakan Mocopat. Ya, tiap malam Jumat Pahing kegiatan itu. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pengunjung, terutama pelajar yang datang belajar sejarah di sini? Ya, kalau pengunjung di sini ya saya enggak pesan apa-apa ya. Saya pesan nanti tidak sesuai dengan pesan saya kan enggak sesuai. Ya, biar di sini ingat-ingat ke para leluhur lah. Jangan sampai anak-anak sekolah lupa dengan sama para leluhur. Sampun, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.